Sensasi baru, nikmati waktu. Nah, soal ini lagi sekarang, banyak hal ya, Mhm. salah satunya adalah besok kita tanggal merah Oh iya ya? ya, Mhm. iya kan tanggal merah, Oke. Isra Mi'raj, Mhm. Oh iya mmm, benar. Mhm. kita biasanya balik lagi ke, perjalanan pada saat itu gitu. Iya. Apa yang bisa kita petik untuk sekarang? Saya pikir banyak banget ya, banyak banget yang bisa diambil pada Isra Mi'raj. Kadang-kadang kalau yang diceritakan para asatidz biasanya adalah pasti ini adalah turunnya perintah sholat gitu kan ya. Mhm, Bahwasanya ini adalah pengingat bahwasanya ada satu kewajiban yang besar dalam diri manusia. Tapi kalau saya memandang dari satu hal yang berbeda. mhm, Saya selalu mencoba memandang dari segi sejarah. Pertama gini, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an ayat tentang itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari, makanya namanya Isra, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ada banyak banget pertanyaan di situ. Pertama, kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? iya, Allazi barakna haulah yang telah diberkahi sekelilingnya. Kenapa nggak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus kemudian ke situ dulu? Ada orang-orang yang mempunyai banyak sekali teori atau pembahasan. Oke, kalau gitu saya jelasin. Fakta. Faktanya adalah Isra Mi'raj itu terjadi ketika masa Rasulullah paling sedih. Ketika masa Rasulullah paling susah. Maka tahun-tahun itu dikatakan amul huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Dalam kondisi sedih seperti itu, Rasul diajak Isra Mi'raj. Diajak Isra Mi'raj oleh Allah dan kemudian dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Why Masjidil Aqsa? mhm, Salah satunya adalah karena pada saat itu Masjidil Aqsa itu sedang dikuasai penjajah. Maka Rasul seolah-olah pengen dikasih tahu, kamu nggak sendirian loh. Ini ada juga orang lagi dalam keadaan terjajah, tertekan mereka, dan mhm, ini adalah sebuah visi bagimu juga untuk membebaskan iya, Masjidil Aqsa. Maka sejak saat itulah Rasul menyusun strategi untuk membebaskan Masjidil Aqsa mhm, yang terjadi di masanya Umar. mhm, Nah itu pertama, jadi menyuruh Rasulullah untuk ini loh perhatiin ada Masjidil Aqsa. Mereka mhm, juga terjajah, mereka juga tertekan. Mereka nanti akan bisa bebas. Maka kamu juga harus merasa kemudian ya kan orang tuh kan kalau punya eh, sama-sama sampannya Mbak maksudnya. Jadi punya satu teman sependeritaan iya, kira-kira. Nah itu Rasulullah pengen lihat sana. Setelah kemudian itu Allah kemudian menaikkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Allah memberikan Rasul perintah sholat yang banyak dijadikan beban oleh orang-orang zaman sekarang. Dan mereka belum tahu kondisi kaum muslimin ketika turun perintah sholat itu, Mbak. Mereka itu lagi diboykot. Diboykot sama kafir Quraisy. Orang nggak boleh dagang ke kaum muslimin nggak boleh dagang pada mereka, orang-orang nggak boleh nikahin kaum muslimin, orang muslim nggak boleh nikahin orang-orang mereka dan diboykot total. mhm, Pokoknya mereka harus dijauhi, mereka harus benar-benar dikurung di situ. Dan apa yang kemudian mereka lakukan? Sampai para sahabat itu sampai makan kulit pohon. Dalam hadis sorry bukan, dalam sirah dikatakan bahwa para sahabat ini yang dimakan sama yang keluar tuh sama. Jadi yang dimakan daun, yang keluar daun, yang dimakan adalah kulit pohon, yang keluar adalah kulit pohon. saking nggak bisa Dalam kondisi dicernanya, begitu, mhm, Rasul melihat mereka sangat tersiksa dan segala macam, malah turun perintah sholat suruh lima waktu sehari, 17 rakaat dalam sehari. Kalau kita yang kayak digituin, kira-kira kita bilang apa? Ya Allah, sudahlah susah hidup gitu kan, malah disuruh tambahan kewajiban lagi. Tapi kita lupa, kondisinya adalah eh, di zaman itu para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu punya jamaah, punya umat, dan umat itu kalau mau minta sama Allah, mereka harus lewat nabinya. mmm, Coba baca di dalam Al-Qur'an. Wahai Musa, tolong dong mintain sama Tuhanmu makanan gitu. Tolong dong kami bosen makannya gini-gini aja. Ya Musa, tolong dong doa sama karena mereka nggak bisa berdoa sendiri. Mereka harus minta lewat nabinya. Maka ini terjadi juga pada zamannya Rasulullah dan kaum mhm, muslimin. Maka ketika kemudian itu seolah-olah Allah pengen bilang gini, ya sudah, kalau orang-orang muslim mau minta kepada saya, sekarang bypass. Kalian bisa minta saya bypass, nggak usah melalui para nabi. Bypass minta saya, iya karena abudu, wa iya karena stain. Anda mau apa? Anda beribadah pada saya, kami kasih. Anda minta pada saya, bypass, nggak usah pakai Rasulullah. Artinya, kaum muslimin punya 5 kali sehari waktu untuk bypass langsung ke Allah. Lalu bukan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kaum iya. muslimin. Kaum muslimin bahagia banget ketika dikasih sholat. Kenapa? Akhirnya mereka bisa bypass langsung ngomong ke Allah. Mhm. Minta langsung ke Allah, nggak perlu lagi melalui perantara Sebelumnya nabi. kenapa harus lewat Rasulullah? Karena harus lewat para nabi, karena para nabi itu yang dikatakan penghubung mereka. Oh, oke, pada Kalau saat zaman itu ya? sekarang pernah nonton Avatar, Mbak? Ah, iya iya. Penghubung antara dunia ruh dengan dunia manusia. Jadi nggak itu bukan, itu Oke. contoh gitu kan Iya ya. iya Nah iya. ini dianggap penghubung antara manusia dan Tuhannya. Ah Maka ada hah, para nabi, maka etikanya meminta pada para nabi gitu kan ya. mhm, Tolong dong turunin kepada kami dan segala macamnya. Bukan berarti mereka tidak bisa langsung berkomunikasi pada Allah, bisa. Cuma etikanya oleh para nabi. Nah mhm, sekarang bypass, langsung ngomong ke Allah.
Makanya kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan pada para hambaku wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, maka aku akan kabulkan. Maka Allah katakan kalau ada orang yang jadi gini deh Mbak, anggaplah saya sultan ya, punya duit seberapa banyak yang saya mau dan segala ya, anggaplah saya sultan banget deh. Lalu Mbak punya keperluan, saya bilang sama Mbak, saya tuh sudah anggap Mbak seperti keluarga sendiri Mbak. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya. Mbak nggak bisa makan, nggak ngasih tahu saya. Gimana perasaan saya Mbak? Makanya kata Allah, kalau ada orang sudah disuruh untuk minta dan mereka nggak minta, itu sombong. Iya. Kaum muslimin senang banget karena mereka punya banyak permintaan, karena mereka lagi susah banget. Maka Isra Mi'raj adalah sebuah momen titik balik menurut saya. Titik balik karena setelah itu semuanya jadi mudah banget. Kenapa? Karena orang muslim sudah berhasil minta langsung pada Allah, mereka kemudian memuja kepada Allah dengan cara sholat itu dengan cara yang baru. Setahun setelah Isra Mi'raj terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Di situ kemudian kebangkitan Islam yang kita peringati dengan peristiwa hijrah. Nah, maka hijrah itu adalah penanda titik balik Islam yang paling besar dan itu diawali dengan inspirasi Isra Mi'raj. Dan kemudian setelah zamannya Umar bin Khattab, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa menjadi bebas dan itu semua terjadi karena Rasulullah diminta untuk memperhatikan itu. Kalau sudah ada bypass sehari 5 kali atau bahkan lebih ya di sunah dan lain-lain, Betul. masih ada juga yang nanti sholatnya nanti sudah azan Itu nanti dia. gitu. Makanya saya selalu bilang, yang saya kritikan dari sistem pendidikan di Indonesia, juga termasuk pelajaran agama adalah kita terlalu banyak ngomong tentang what and how. Kita terlalu banyak ngomong tentang apa dan bagaimana, tapi kita jarang banget ngomong tentang why. Kenapa saya harus sholat? Apa sih benefit sholatnya bagi kamu? Karena manusia kan take and give. Dia kan maunya benefitnya apa, gitu kan ya. Sementara kemudian dia perlu sesuatu, dia menginginkan sesuatu, dia minta pada manusia dia mau. Padahal dia tahu manusia itu bisa ngasih bisa enggak. Kebanyakan nolak sih gitu kan ya. Dan tapi dia nggak meminta kepada Allah yang punya segala-galanya. Nah ini kan lucunya kadang-kadang. Maka harus ada satu dimensi yang berbeda di mana sholat itu tidak hanya dilatihkan sebagai sebuah kewajiban, tapi dilatihkan sebagai sebuah keperluan bagi kita. Nah selama ini kan yang dikatakan kalau nggak sholat awas lo masuk Iya, neraka dan iya. segala macam. Oke, itu memang syariat. Tapi tidak harus begitu metode pendekatannya. Karena bagi orang-orang yang nggak ngerti, biasanya mereka lebih tertarik pada hope. Bagi orang-orang yang ngerti, mereka biasanya diingatkan dengan itu. Yang sudah paham diingatkan dengan punishment, kayak kemudian peringatan dan seterusnya. Nah, jadi harus ada pendekatan yang berbeda. Jadi Isra Mi'raj jangan dimaknai sebagai beban. Karena orang zaman dulu nggak memaknai itu sebagai beban. Malah seneng gitu Malah ya. seneng karena mereka langsung bisa bypass ke Allah. Gitu loh maksudnya, dengan seluruh keperluan mereka. Gitu. Oke, nah buat orang-orang yang ya saya juga kadang sholat, ada azan, Ya, makan dulu habisin gitu. ya betul. Atau ada apa kayak gitu-gitu loh Ustadz. Mm. Ya terus gimana ya supaya kita itu setiap azan langsung sholat gitu loh Ustadz. Ya, kalau bisa begitu bagus, tapi kalau nggak bisa begitu juga sebenarnya bukan sesuatu yang hina sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan sholat pada waktunya adalah termasuk sholat di awal waktu atau sholat di dalam waktunya. Di dalam. Artinya kalau bisa lebih bagus ya sholat di awal waktu berjamaah khususnya bagi laki-laki. Tapi dalam kondisi-kondisi kan banyak kita tidak memungkinkan. Nah karena itu Islam tuh sangat fleksibel, Islam tuh sangat ramah kepada manusia. Saking ramahnya sholatnya ntar aja deket azan berikutnya. Nah, makanya ada dua pembahasan berarti. Satu, gimana agar orang tidak sholatnya malas-malasan. Yang satu, gimana agar sholatnya rajin kan gitu kan ya. Nah, maka kalau orang itu penyakitnya sholatnya malas-malasan, maka kita kasih tahu sebenarnya. Ya kayak tadi, kamu punya keperluan gak sih dalam hidupmu? Dan kamu benar-benar yakin gak sih dengan Allah? Jangan-jangan masalahnya dia gak yakin dengan Allah. Makanya dia gak mau minta pada Allah. Maka penjelasannya bukan suruh dia sholat, tapi kita jelasin dulu tentang Allah tuh seperti apa. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah advance gitu kan, dan kita minta mereka untuk lebih cepat, ya tinggal kita bilang, contoh misalnya, ya banyak motivasi kayak gini kan yang sudah beredar, kamu dipanggil bosmu langsung, dipanggil Allah enggak, terus lu ngarep bahwa Allah terus kemudian ngasih kamu lebih cepat, yang ngarep aja, ngayal aja terus gitu kan ya. Ya sama kayak bos, panggil Indi ke sini. Datangnya setengah jam gitu kan ya, atau datangnya sejam kemudian. Tadi tuh gue mau bagi makanan, tapi makanan sudah habis ya. Jadi nah itu salah satu contohnya. Kalau misalnya mereka sudah advance, tapi ya berbeda-beda sih cara kita ngobrol sama orang. Artinya ya memang Allah memberikan tenggang waktu tuh ada maksud ya, karena tidak semua kita tuh bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Contoh misalnya kayak tadi Mbak bilang ada makanan, gimana nih? Makan dulu. Itu kan syariatnya. Kalau makanan sudah tersaji di depan, lalu ada kemudian waktu sholat azan berkumandang, makan dulu. Selesaiin makan dulu, kenapa? Ya
logikanya gampang. Kalau kita makan mikirin, kalau kita sholat mikirin makan, kan nggak enak. Lebih baik kita makan tapi ingat sholat. Jadi kira-kira gitu. Aduh, nanti mie Iya. instannya keburu dingin. Iya Aduh. betul. Nah, minyak keburu Pikirin. dingin atau diambil kucing dan segala macam. Nah, lebih baik kita kemudian kita makan tapi kita ingat gue harus sholat Oke. dan gue diberikan keleluasan ini karena gue ada makanan yang sudah tersaji. Begitupun juga kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang nggak bisa kita untuk dalam tanda kutip segerakan, ya sudah kita nggak ada masalah di situ. Oke.